Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan kelas 7, masih bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, pertemuan yang keempat dengan guru yang sama. Ya, sudah buka buku LKS-nya halaman 22. Sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang mikroskop. Apa sih mikroskop? Ada gambarnya di LKS di halaman 22. Mikroskop sudah dijelaskan sebelumnya bahwa makhluk hidup terdiri atas berbagai jenis dan ukurannya. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang berukurannya kecil, maka dilakukan pengamatan terhadap makhluk hidup tersebut. Nah, untuk pengamatannya itu harus menggunakan mikroskop, ya. Lihat pertama bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Satu ya, bagian dan fungsi mikroskop. A, bagian optik mikroskop. Pertama, lihat dulu. Satu, mikroskop terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian optik yang membuat proyeksi bayangan benda di mata kita, dan bagian mekanik yang menunjang bagian optik. Bagian optik mikroskop pertama ada lensa okuler. Lensa okuler nomor 1, ada gambarnya di LKS halaman 22. Lensa okuler merupakan lensa yang dekat dengan pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa okuler. Kedua ada lensa objektif, ada di halaman 23. Lensa objektif merupakan lensa yang yang dekat dengan objek dan membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Ada gambarnya, lihat. Yang selanjutnya diafragma. Untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata pengamat. Yang keempat, reflektor. Reflektor terdiri atas cermin datar dan cermin cekung yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma dan lubang yang dapat pada meja benda. Cermin dapat digunakan jika sumber cahaya sudah terang, sedangkan cermin cekung digunakan jika cahayanya kurang terang. Itu adalah bagian-bagian dari mikroskop, ya. Pertama, lensa okuler, lensa objektif, yaitu ibu cara ngetiknya, diafragma dan reflektor. Itu bagian dari mikroskop. B, bagian mekanik mikroskop. Ada pertama tabung mikroskop atau tubus. Bagian untuk mengatur fokus yang berhubungan lensa okuler dan lensa objektif. Yang kedua, pemutar halus atau mikrometer. Gunanya untuk menaik turunkan tubus secara lambat. Yang ketiga, pemutar kasar atau makrometer. Makrometer yaitu bagian untuk menaik turunkan tubus secara cepat. Terus yang empat, meja mikroskop atau meja objek. Gunanya sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diamati. Benda yang diamati disebut preparat, sedian atau objek. Yang kelima, penjepit objek. Gunanya untuk menjepit gelas preparat yang akan diamati supaya tidak mudah untuk bergeser. Yang ke-6, revolver. Apa fungsinya? Sebagai tempat meletakkan lensa objektif. Yang ke-7, kondensor.
Kondensor adalah bagian untuk mengumpulkan cahaya yang digunakan menerangi preparat dan dapat dinaik turunkan. Yang ke-8, energi eliminasi atau scrub, ya. Fungsinya untuk mengubah sudut tegak lurus mikroskop. Yang ke-9, lensa mikroskop. Fungsinya untuk membawa mikroskop. Yang terakhir, kaki mikroskop, berfungsi untuk menjaga mikroskop. Itu bagian mekanik mikroskop. Tinggal kamu baca lagi di LKS-nya di halaman 23. Lanjut. Penggunaan mikroskop. Melakukan pengamatan suatu objek menggunakan mikroskop dapat menggunakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tinggal kamu baca di halaman 23, ya. Lebih jelasnya, lebih dipahami, baca sendiri, ya. Lanjut. Sekarang lihat di halaman 25. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom dibaginya 5, ya. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi ada Monera, kelompok Monera, Protista, Fungi itu bagian jamur-jamur, terus Plantae itu tumbuhan, yang terakhir Animalia atau jenis-jenis hewan, ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup dibagi ada 5 kelompok, disebutnya dengan klasifikasi 5 kingdom, 5 kerajaan, ya. Jadi dari klasifikasi makhluk hidup ini dibagi menjadi 5, namanya klasifikasi 5 kingdom, 5 kerajaan, ya. Pertama, kelompok Monera. Monera mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu bersel satu dan inti selnya tidak memiliki selaput inti atau disebutnya prokariotik. Tidak memiliki selaput inti disebutnya prokariotik. Monera selain berkembang biak dengan cara membelah diri, juga berkembang biak dengan membentuk spora. Nah, beberapa Monera ada yang dapat membuat makanannya sendiri, disebutnya autotrof. Ya, hewan atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri disebutnya autotrof. Dan bergerak berpindah tempat, itu kelompok Monera. Pada kelompok Monera terdapat 2 kelompok besar organisme. Pertama ada bakteri. Bakteri memiliki bentuk yang beraneka ragam, ada yang bulat, batang, dan spiral, ya. Lihat, sebagian besar bakteri, lihat di LKS halaman 25, dapat bergerak bebas menggunakan bantuan flagella. Ya, contohnya Escherichia coli, ya, itu nama bakteri, ya. Yang kedua, Cyanobacteria, dikenal juga sebagai gangga biru. Disebut dengan gangga karena habitat dan kemampuan bermetamorfosisnya yang sama dengan gangga pada umumnya. Jenis gangga ini bermacam-macam. Ada yang terdiri dari satu sel, ada pula yang tersusun beberapa sel yang berkoloni. Contohnya Spirulina maxima dan Anabaena azulea. Ya. Itu jenis kelompok Monera. Jadi Monera mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu hanya bersel satu dan inti sel tidak memiliki selaput inti. Contohnya Monera itu bakteri, gitu aja ya, ingetin ya, kelompok Monera. Kedua, kelompok Protista, masih di halaman 25. Kelompok Protista meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang mempunyai inti yang selalu diserubungi membran inti, disebutnya eukariotik. Ya. Anggota kelompok Protista ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Ya, di sini kelompok Protista ada pertama alga atau ganggang.
Alga memiliki ciri menyerupai tumbuhan, mempunyai klorofil, pigmen atau zat warna, dan mempunyai dinding sel. Ganggang dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan di tempat lembab. Berdasarkan pigmennya utamanya, alga dibagi ada 4 kelompok. Ada alga hijau namanya Chlorophyta, alga coklat namanya Paeoponychae, alga merah Rhodophyceae, alga pirang atau keemasan Chrysophyceae. Pertama kita lihat dulu halaman 25-nya tentang alga hijau atau Chlorophyta. Memiliki pigmen utama klorofil, contohnya chlorella yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan berprotein tinggi. Nah, alga hijau. 2. Alga coklat atau Paeophyceae memiliki pigmen utama fukosatin, contohnya Saragus silicosum yang hidup menempel pada bebatuan di sepanjang pantai daerah tropis. Yang ketiga, alga merah Rhodophyceae memiliki pigmen utama picoritin, contohnya Euchroma siponsus yang dikenal sebagai rumput laut penghasil agar-agar, rumput merah ya, alga merah. Yang keempat, alga pirang atau keemasan disebutnya Caepophyceae memiliki pigmen utama karotin yang ekstofil, contohnya Nacula sp diatom yang dapat digunakan sebagai bahan penyaring bahan cat dan bahan amplas. Nah, itu kelompok protista yang pertama. Selanjutnya kelompok protista yang kedua atau B, protozoa. Protozoa memiliki ciri mirip dengan hewan, dapat bergerak bebas, tidak mempunyai dinding sel, dan heterotop. Heterotop apa, Bu? Heterotop itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau autotrop bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, disebutnya heterotop. Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibagi menjadi 4. Ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Bagian protozoa. Pertama ada Rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu atau Pseudopodia, contohnya Amoeba proteus. Bagian kedua Flagellata, bergerak menggunakan rambut cabut atau flagella, contohnya Trypanosoma geminense. Yang ketiga Ciliata, bergerak menggunakan rambut getar atau silia, contohnya Paramecium cnetus. Yang bagian keempat Sporozoa, tidak mempunyai alat gerak yang spesifik, contohnya Plasmodium sp. Itu bagian kelompok protista, bagian protozoa. Kelompok protista yang ketiga, protista mirip jamur. Lihat di halaman 26. Protista mirip jamur memiliki fase bergerak seperti amoeba, ya, tetapi cara reproduksi mirip jamur dan tidak berklorofil. Contohnya adalah jamur lendir Myxocota dan jamur air Omicota. Klorofil apa sih? Klorofil itu zat hijau daun, ya. Zat hijau daun disebutnya klorofil. Itu ada gambarnya, protista mirip jamur. Jadi klasifikasi 5 kingdom bagian kedua, pertama itu ada tadi apa? Pertama pertama Monera, ya, Monera. Yang kedua sekarang protista, ya, tinggal kamu baca. Sekarang kelompok yang ketiga, kelompok pungi. Kelompok pungi meliputi berbagai jenis jamur. Ciri-ciri jamur sebagai berikut: selnya eukariotik, unisel dan multisel, ada yang mikrokopis dan makrokopis.
Tubuh tersusun atas benang-benang hifa, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotop, berkembang biak dengan membentuk spora. Itu ciri-ciri dari kelompok yang ketiga, pungi. Ya. Terdapat 6 kelompok besar tergantung dalam pungi, yaitu lihat di LKS-nya namanya Ctidiamycota, Zygomycotina, Glameromycota, Asomycotina, Basidiomycotina, dan Pteromycotina. Berikut beberapa contoh jamurnya. Pertama ada Rhizopus stolonifer. Biasanya digunakan untuk membuat tape. Ya. Bukan tape sayang, tempe ya, buat fermentasian tempe ya. Yang B ada Scarameces cerevisiae, digunakan untuk membuat tape dan roti ya, fermentasinya, nama jamurnya. Yang C Polvariale polvaceae, disebut juga jamur merang yang enak dimakan. Ada gambarnya tuh di halaman 26, semuanya ada. Jadi bagian 5 kingdom, klasifikasi 5 kingdom. Pertama ada Monera, kelompok Monera, bagian bakteri. Yang kedua bagian Protista, ya, alga, gangga. Yang kelompok ketiga yaitu pungi, bagian jamur-jamuran ya. Sudah, kita bertemuan sekali ini cukup sekian dan terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Ini baru tiga kingdom ya, 3 kerajaan. Semangat belajar, tetap semangat belajar di rumah, lebih giat lagi membaca LKS-nya dan cari informasi yang lain. Banyak media, menggunakan HP bukan untuk hal-hal yang negatif dan harus menggunakannya hal-hal yang positif. Contohnya, jika pelajaran yang tidak kamu mengerti, cari pengertiannya apa, cari di HP atau di Google sebagai tambahan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.